Menurut Katekismus Heidelberg, dipersembahkan oleh Sinode Gereja Kristus Tuhan. Pertanyaan ke-80. Apakah perbedaan antara perjamuan kudus dengan misa Gereja Roma Katolik? Perjamuan kudus menyatakan kepada kita bahwa semua dosa kita telah diampuni melalui pengorbanan Yesus Kristus satu-satunya yang telah digenapinya di kayu salib satu kali saja. Dan juga menyatakan kepada kita bahwa Roh Kudus menyatukan kita di dalam Kristus yang dengan tubuhnya sekarang ada di surga, duduk di sebelah kanan Bapa, di mana Ia menginginkan kita menyembahnya. Bandingkan Lukas 22 ayat 19, 1 Korintus 11 ayat 5 dan 6, Ibrani 9 ayat 12, 25 dan 26. Hari ke-199. Saudara, perjamuan kudus menyatakan kepada kita bahwa semua dosa kita telah diampuni melalui pengorbanan Yesus Kristus satu-satunya yang telah digenapinya di kayu salib satu kali saja, dan juga menyatakan kepada kita bahwa Roh Kudus menyatukan kita di dalam Kristus yang dengan tubuhnya sekarang ada di surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa, di mana Ia juga menginginkan kita menyembahnya. Saudara, perjamuan kudus adalah salah satu dari dua macam sakramen yang merupakan penetapan Tuhan untuk dilaksanakan di dalam gereja. Oleh karena itu, perjamuan kudus bukan perjamuan biasa. Sebab perjamuan ini adalah perjamuan yang diperintahkan. Namun sering terjadi distorsi makna, yaitu sehingga perjamuan kudus yang mempunyai nilai kudus ini justru bisa menjadi satu upacara sia-sia, bahkan menjadi upacara penyembahan berhala, khususnya apabila memaknai roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Saudara, Alkitab mengajarkan bahwa perjamuan kudus adalah upacara peringatan akan pengorbanan dan kematian Kristus. Bandingkan 1 Korintus 11 ayat 25. Dan juga dihubungkan dengan kedatangan Kristus kembali. 1 Korintus 11 ayat 26. Oleh karena itu, dengan merayakan perjamuan kudus, gereja memberitakan pengorbanan dan kematian Kristus untuk penebusan dosa, sekaligus mengarahkan hidup kita ke arah depan pada akhir zaman, saat di mana Kristus datang kembali. Saudara, perlu dicatat bahwa di dalam pelaksanaan upacara perjamuan yang Kristus lakukan bersama murid-muridnya, tidak tampak indikasi bahwa Dia bertindak sebagai imam yang sedang melaksanakan persembahan korban. Pada saat itu tampak Kristus bertindak sebagai pemimpin yang sedang membagi-bagi hasil korban yang disimbolkan dengan roti dan anggur. Jadi perjamuan kudus bukan upacara pengorbanan. Meja perjamuan bukan mezbah. Oleh karena itu, ikut merayakan perjamuan kudus tidak boleh diartikan ikut dalam persembahan korban, tetapi ikut menerima dan makan bersama di dalam perjamuan, yaitu hasil karya Kristus, hasil pengorbanan dan kematiannya yang berupa keselamatan. Saudara, jadi perjamuan kudus adalah suatu peringatan yang menunjuk kepada tanda dan jaminan keselamatan dari Tuhan yang kita peroleh melalui pengorbanan dan kematian Kristus. Suatu hal yang sangat penting kita peringati, bahkan akan terus diperingati oleh gereja sampai akhir zaman, yaitu
saat kedatangan Kristus kembali. Puji Tuhan. Jaminan mulia yang padamu, Yesus Tuhanku, penebusku, kini ku jadi waris surga, lahir baru oleh Roh Kudus. Kami masyurkan, kami puji kasih Tuhan kepada kami. Kami masyurkan, kami puji kasih Tuhan kepada kami. Berserah penuh pada Tuhan, hati dipenuhi kegirangan. Turun malaikat dari surga, mewartakan rahmat dan cinta. Kami masyurkan, kami puji kasih Tuhan kepada kami. Kami masyurkan, kami puji kasih Tuhan kepada kami. Menyerah kami pada Tuhan, Roh Kudus beri kesukaan. Kami memandang dan berjaga